Yang pertama, astaghfirullah. Kalimat astaghfirullah. Yang pertama, istighfar dengan konteks atau lafadznya yang pertama adalah astaghfirullah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai salam dari salat fardu. Di setiap selesai salam dari salat fardu, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, yaitu kalimatnya apa tadi? Astaghfirullah. Yang kedua, kalimat istighfar yang kedua adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi satu kali lagi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari medan peperangan. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Yang ketiga, kalimat istighfar yang ketiga adalah subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulangi. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Satu kali lagi. Astaghfirullah wa bihamdih. Yang pertama apa? Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kalimat yang ketiga. Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya memperbanyak kalimat ini. Ini tergabung tiga hal, yaitu tasbih, tahmid dan istighfar. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak kalimat ini di setiap harinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih. Jadi memperbanyak subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Sedangkan yang keempat, kalimat istighfar yang keempat adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulangi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan dibaca 3 kali ya, cuma ana mengulang supaya kalau yang mencatat silahkan. Jadi bukan dibaca 3 kali, bukan, tapi kita baca 3 kali supaya dicatat. Hadis ini atau amalan ini, istighfar ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku meminta ampunan dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih kepada Allah di setiap harinya lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sahihnya. Ini kalimat-kalimat istighfar. Ada berapa? Ada 4. Kemudian tambahan 1, sebagaimana pada pembahasan al-bab sayyidu
al-istighfar, sayyidu al-istighfar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pada sayyidul istighfar ini merupakan kumpulan dari istighfar yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada 4 tadi. Itu istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sayyidul istighfar yang pertama, pengakuan seorang hamba bahwa Allah azza wa jalla adalah Rabb. Siapa Rabb? Mana di dalam al-usul as-salasa, ar-Rabb adalah al-Malik, al-Mudabbir. Allah azza wa jalla itu adalah al-Malik, yang menguasai, yang merajai dan yang mengatur. Ini Allah azza wa jalla. Kemudian pengakuan ini bahwa Allah adalah Rabb kemudian ditunjukkan dengan ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta. Kenapa kita urai sedemikian? Karena ini ada penjelasan hadis yang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari, syaratnya apa? Mukinan biha. Begitu juga man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha. Siapa yang mengucapkan di pagi hari, begitu juga siapa yang mengucapkan di sore hari, syaratnya harus terpenuhi jikalau ingin min ahlil jannah. Apa itu? Mukinan biha, di pagi hari, mukinun biha. Orang yang meyakini apa yang ada pada sayyidul istighfar. Seseorang yang bisa meyakini dan yakin, tidak mungkin itu bisa terpenuhi jikalau orang tersebut tidak mengetahui. Seseorang itu jikalau ingin yakin, maka dia harus tahu dulu. Tidak hanya yang pertama formalitas, oh zikir pagi ada sayyidul istighfar, itu formalitas. Atau karena ada aturan, semisal santri katakan, ayo pagi hari baca doa istighfar, sayyidul istighfar, ini aturan. Atau paksaan, semisal orang tua guru kepada murid, misal besok hafalkan sayyidul istighfar, ini kan dipaksa, gitu. Kalimatnya memang dipaksa, tapi itu ajaran. Tidak semuanya tidak akan masuk jikalau tidak mukinan biha, tidak yakin mengetahui apa yang ada pada sayyidul istighfar. Makanya sayyidul istighfar diawali dengan pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah Rabb-nya, Tuhannya. Setelah Allah sekian, maka dia harus mengakui dengan la ilaha illa anta, uluhiyahnya Allah. Yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah itu Allah azza wa jalla. Kemudian pengakuan yang berikutnya, khalaqtani wa ana abduk. Engkau Rabbku, yang berhak untuk disembah adalah engkau menciptakanku. Engkau mengadakan aku sebelumnya aku tidak ada. Engkau membuat aku kuat sebelumnya aku tidak kuat. Engkau sebelumnya engkau menghidupkan aku sebelum aku belum dikatakan hidup. Ini adalah khalaqtani. Ketika mengetahui khalaqtani, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, wa ana abduk, sedang aku adalah hambamu. Hanya tahu Tuhan itu Allah, hanya tahu Allah yang berhak disembah, hanya tahu Allah itu yang menciptakan, tapi tidak mengakui bahwa aku adalah hambamu, maka ini belum dikatakan seorang hamba yang tahu diri. Karena pengakuan aku adalah hambamu ini mengakui bahwa berhak secara qadari
bahwa aku memang benar-benar ciptaanmu, itu adalah hamba. Secara syar'i seluruh aturanmu aku akan penuhi. Namanya hamba, aturan apapun harus dipenuhi, dilakukan. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'abduk ini ada qadari dan ada syar'i. Qadari Allah yang menciptakan, sedangkan syar'i Allah mengatur undang-undangnya, syariatnya. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah hambanya, harus penuhi aturannya, harus penuhi aturannya. Wa ana ala ahdi wa wa'dika mastata'tu. Ini perjanjian yang dulu sebelum kita hidup di dunia ini. Aku yakin atas perjanjianku kepadamu dan perjanjianmu kepadaku, dan aku akan penuhi sesuai dengan kemampuanku. Dan di sini kalimat mastata'tu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam janji Allah dan hambanya, hamba dan Allah itu maksudnya janji apa? Beribadah kepada Allah. Dan dalam hal beribadah kepada Allah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu hambanya sesuai dengan kemampuannya. Maka ini adalah mastata'tu. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah pengakuan demikian, mengakui juga bahwa dia tidak mampu untuk berbuat, maka berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang ia perbuat, dari kejelekan yang apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Selanjutnya, pengakuan selanjutnya ini, Sayyidul Istighfar ini seluruhnya adalah pengakuan. Pengakuan yang selanjutnya adalah abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku meyakini apa? Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku meyakini kenikmatanmu atas diriku. Nikmat-nikmat tadi diciptakan seorang hamba, penuhi syariat, kemudian ada perjanjian, kemudian sesuai dengan kemampuan untuk melakukan syariat Allah Azza wa Jalla, kemudian berlindung, bisa berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang jelek yang dilakukan. Ini adalah semua kenikmatan, wa abu'u laka bidambi, dan pengakuan berikutnya atas kesalahan lagi, meyakini atas dosa-dosaku kepadamu. Dan pengakuan atas dosa ini, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, termasuk jalan menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pembahasan hadis yang ke-39, al-mu'tarifu bid-danbi summa taba wastaghfara kaman la danba lahu. Orang yang mengakui berbuat dosa, dia bertaubat dan beristighfar, kaman la dan balahu, sebagaimana orang yang tidak mempunyai dosa. Maka faktor utama seseorang jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin ampuni, akui dulu bahwa kita memang penuh dosa. Sebagaimana Nabiullah Adam, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa kepada diriku. Ini pengakuan bahwa dia berdosa, melakukan dosa. Sebagaimana doa Nabi Yunus di dalam kegelapan ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pengakuan dosa, pengakuan dosa. Sebagaimana Musa alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalatu wassalam, semuanya ketika menginginkan ampunan Allah segera direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akui bahwa kita sedang mendolimi diri sendiri, yaitu berbuat dosa. Maka ighfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang berhak atau yang bisa mengampuni sebuah dosa kecuali Engkau. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Talhisul Fawaid, hadis
ringkasan hadis yang ke-40. Yang pertama, akhbar sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi anna sayyidul istighfar afdalu siyagh istighfar wa saruha nawaban. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghabarkan kepada kita umatnya semuanya bahwa sayyidul istighfar adalah sigat istighfar, kalimat istighfar yang paling utama dan paling banyak mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi. Yang pertama dari hadis ke-40 di kitab Bahjatul Qulub, arba'una hadisan min mukaffirat adz-dzunub, 40 hadis pelebur dosa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kita bahwa sayyidul istighfar adalah kalimat istighfar, sigat istighfar yang paling utama dan paling banyak mendatangkan cepatnya ampunan Allah kepada kita. Kenapa dikatakan sayyidul istighfar? Kenapa dikatakan sayyidul istighfar? Yang pertama, di dalam kalimat sayyidul istighfar mempunyai makna-makna taubat seluruhnya, mempunyai makna-makna taubat seluruhnya. Yang kedua, di dalam sayyidul istighfar ada pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia adalah Rabb, bahwa ia adalah ilah yang berhak untuk diibadai. Yang ketiga, di dalam kalimat sayyidul istighfar ada pengakuan seorang hamba itu adalah tempat salah dan dosa. Dan yang keempat, yang terakhir, di dalam sayyidul istighfar ada pengakuan tidak ada yang berhak dan bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah alasan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, kalimat yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Nabi sendiri yang mengucapkan bahwa kalimat ini disebut al-istighfar. Faedah yang kedua, pada hadis yang ke-40 bisa diambil faedah bahwa rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak adanya, adalah hak benar adanya. Dan ini bantahan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan itu adalah hal-hal yang disebut bid'ah. Ada taksim atau pembagian rububiyah, uluhiyah, ini adalah bid'ah. Boleh dikatakan bid'ah kalau itu disebut dengan bid'ah yang lughawi, karena sebelumnya tidak disebutkan tentang taksim seperti itu. Taksim, pembagian-pembagian seperti ini adalah untuk mempermudah, karena semakin zaman bertambah, semakin akhir zaman itu semakin banyak kebodohan, maka butuhnya penjelasan. Dan penjelasan tersebut diantaranya untuk memudahkan orang untuk memahami adalah dengan pembagian dan pembagian. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, al-wafa atau memenuhi janji antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi janji antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan imtisalu amrihi,
melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Memenuhi janji antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah wajtinabu nahyihi, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah memenuhi janji antara dia dan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dan ini terikat dengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam hadis ini mastata'tu. Dalam hadis ini mastata'tu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keberapa? 4. Yang keempat, orang yang mengucapkan sayyidul istighfar, syarat yang harus dipenuhi adalah muqinun, orang yang meyakini, orang yang yakin dengan apa yang terkandung pada sayyidul istighfar. Orang yang yakin dengan apa yang terkandung di dalam sayyidul al-istighfar. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, kalimat di dalam sayyidul istighfar wa ana abduk, sebagian para ulama hafizahumullahu taala menjelaskan ini kalimat untuk laki-laki yang mengucapkan. Wa ana abduk, ini kalimat bagi laki-laki yang mengucapkan. Bisa dipaham? Misal kita laki-laki, maka kalimatnya adalah khalaqtani wa ana abduk. Jikalau yang mengucapkan adalah perempuan, maka diganti dengan khalaqtani wa ana amatuk. Khalaqtani wa ana amatuk. Bisa dijelas? Amatuk. Alif atau hamzah, mim, ta, kaf. Itu kalau yang mengucapkan perempuan. Jadi bagi akhwat, saudara-saudari-saudariku, jikalau mengucapkan sayyidul istighfar pada kalimat khalaqtani wa ana amatuk, wa ana amatuk, ini yang mengucapkan siapa? Perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhuna Al-Fadil Syekh Shalih bin Ahmad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kemudian Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullahu taala, kemudian Syekh Sami As-Suqayyir, Syekh Ibrahim Al-Ruhaili hafizahullahu taala mengatakan demikian. Sebagaimana di sebagian kitab Al-Mutaqaddimun, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi di Syarah Al-Muhadzab, di beberapa bagian terakhir di kitab beliau rahimahullahu taala. Maka ada yang mengatakan khalaqtani wa ana abduk bagi laki-laki yang mengucapkan, jikalau perempuan khalaqtani wa ana amatuk. Pendapat yang berikutnya, yang kedua tentang masalah ini, tidak masalah mau laki-laki maupun perempuan, tetap diucapkan khalaqtani wa ana abduk sesuai dengan konteks hadis dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir di hadis ini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan orang yang membaca sayyidul istighfar, dia adalah ahlul jannah jikalau diucapkan di pagi hari dan diucapkan di sore hari, dengan syarat tadi, yaitu muqinun biha. Jikalau ingin prediksi kita, menempatkan posisi kita sebagai ahlul jannah, maka ucapkan sayyidul istighfar di pagi hari dan di sore hari, dengan syarat muqinun biha. Tafadhal adzan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah wa ba'du. Ikhwati rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-hadis al-hadi wal arba'un, sebagaimana ini adalah musim hujan dan talabul ilm atau mencari ilmu, juga menyebarkan ilmu adalah ibadah, dan ibadah itu ada mainnya. Di antaranya termasuk fiqhu talabul ilmi adalah jikalau ada hujan maka ringkaskan. Maka kita tidak tambahkan faedah. Selanjutnya di ke-40 kita langsung hadis ke-41, hadis terakhir yang ditulis oleh Syekh Muhibbuddin Ali bin Mahmud Al-Misri hafidhahullahu taala. Al-hadis al-hadi wal arba'un, al-istighfar sababun limaghfirati adz-dzunub. Hadis yang ke-4, al-istighfar sababun limaghfirati adz-dzunub. Istighfar adalah sebab mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau lam tuznibu ladhahaballahu bikum. Jikalau kalian tidak pernah melakukan dosa, sungguh Allah akan ganti kalian. Wala jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah. Lalu Allah akan ganti suatu kaum
yang melakukan dosa lalu kaum tersebut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di 3 hadis terakhir tentang istighfar, al-istighfar bi waqt as-sahar, kemudian sayyidul istighfar, dan yang terakhir adalah istighfar sababun limaghfirati adz-dzunub. Intinya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kunci seseorang jikalau ingin meraih sesuatu baik masalah dunia maupun masalah akhirat, perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah beristighfar. Sebagaimana kitab ini ditutup oleh beliau hafizahullah taala, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ringkas dari kitab ini kita sudah tutup, sudah selesaikan pada malam hari ini. Dan ringkasnya bagi ikhwan atau santri yang belum atau tidak sempat belajar kitab ini, kita ringkaskan bahwa di kitab Bahjatul Qulub Arba'una hadisan min mukaffiratud dzunub, 40 hadis pelebur dosa. Di antara yang pertama, jikalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab ini, yang pertama adalah ikhlasun niyyah dan ikhlasul amal lillah. Ikhlasun niyyah dan ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan niat dan amal hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadis-hadis yang kita pelajari selama 1 tahun lebih ini isinya ini. Yang kedua, man mata ala tauhid, orang yang meninggal dunia di atas tauhid, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Apa itu menyempurnakan wudu? Lihat murajaah pelajaran yang lalu. Yang kelima, man tawadda'a salasan wa shalla rak'atain. Orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna, yaitu 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Lalu salat 2 rakaat. Maka ini masuk dalam kitab ini, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, man qala ma yuqalu hina yusmi'ul adan, orang yang mengucapkan ketika mendengar adzan, maka dia ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini yang keenam, amalan yang bisa melebur dosa. Amalan yang bisa melebur dosa berikutnya, yang ketujuh adalah al-masyi ila salat, berjalan menuju masjid untuk melakukan salat jamaah. Ini juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, intidarus salat, menunggu salat satu dengan salat wajib yang berikutnya, sebagaimana yang kita lakukan setiap malam kalau santri ya, setiap Kamis dan setiap Jumat malamnya. Ini termasuk menunggu waktu salat maghrib, kemudian salat isya. Kemudian yang ke-9, shalawatul khams, salat 5 waktu. Itu termasuk pelebur dosa. Yang ke-10, al-jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat satu dengan salat Jumat berikutnya, itu juga pelebur dosa. Yang ke-11, muwafaqatu ta'minil malaikah, bersamaan takminnya ucapan amin para malaikat, yaitu ketika makmum mengucapkan amin setelah selesai bacaan surat Al-Fatihahnya imam,
Yang ke berapa? Ke-12. Qaulul musalli Allahumma rabbana walakal hamd. Ketika i'tidal. Seorang yang salat ketika membaca Allahumma rabbana walakal hamd, ini adalah pelebur dosa. Yang ke-14, al-iksar minan nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ini juga melebur dosa. Kemudian yang ke-15, az-zakat was sadaqah, zakat dan sedekah. Yang ke-16, siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Yang ke-17, qiyamu Ramadan, salat malam bulan Ramadan. Yang ke-18, qiyamul lail al-qadar, salat di malam Lailatul Qadar. Yang ke-9, siyamu yaumu Arafah, puasa hari Arafah. Yang ke-20, siyamu yaumu Asyura, puasa hari Asyura. Yang ke-21, al-hajj, berhaji, melakukan ibadah haji. Yang ke-21, al-umrah. Yang ke-23, al-halaq wat taksir, memotong gundul serta atau mengurangi, memendekkan rambut. Kemudian yang ke-24, asy-syahadah fi sabilillah, mati ketika perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-25, al-hudud sababul maghfiratid dzunub, balasan hukuman di dunia, ini termasuk pelebur dosa. Yang ke-26, al-kafarat sababul maghfiratid dzunub, gantian atau hukuman, kalau boleh dikatakan hukuman atau gantian dari tidak melakukan hal yang diwajibkan, ini juga pelebur dosa. Yang ke-27, seorang mukmin mayusibul mu'mina min maradin wa nahwi, seorang mukmin, syaratnya mukmin yang mendapatkan musibah, itu juga pelebur dosa. Yang ke-28, apa yang ke-28? Al-huma, orang yang sakit panas dingin, itu juga pelebur dosa. Yang ke-29, suqyal ma, memberi air minum. Yang ke-30, at-tajawuz anil mu'sir, memberi kelonggaran bagi orang yang susah, ini juga pelebur dosa. Yang ke-31, imatatul adha anit tariq, membuang gangguan yang ada di jalan, ini juga pelebur dosa. Yang ke-32, itqur raqabah, membebaskan budak perempuan. Yang ke-33, huduru majalis dzikr, hadir di majlis dzikir atau majlis ta'lim, majlis yang di situ ada tentang nahyu wal ma'ruf. Kemudian yang ke-24, apa? At-tasbih mi'ata marrah, bertasbih 100 kali. Kemudian 35, qaulu subhanalladzi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Kemudian 36, ara minal lail fadzakarallah, orang yang bangun malam berzikir kepada Allah azza wa jalla. Yang ke-37, man hamma bisayyi'atin, orang yang menginginkan melakukan perbuatan dosa tetapi dia tidak melakukannya, maka ini termasuk dosa. Kemudian yang ke-38, at-taubatu kafir, orang yang bertaubat itu juga melebur dosa. 40, sayyidul 39, al-istighfar bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Kemudian yang ke-40, istighfar. Yang ke-41, al-istighfar sababun limaghfirati ad-dunub. Allahumma wafiqna li ta'atika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik warzuqna iktinama awqatina bimardatina innaka jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Fa insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab baru, juga tulisan dari Syekh Muhibbuddin Al-Misri hafizahullah taala, yaitu Tamamul Minnah Arba'una Hadisan fi Bayani A'mali Dukhulil Jannah
40 hadis yang menjelaskan tentang amal-amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ini urutannya, yaitu amal-amal yang bisa mendapatkan ampunan Allah. Setelah itu kita akan belajar hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 hadis yang isinya adalah amal-amal yang bisa memasukkan orang yang mengamalkan orang tersebut ke dalam surga. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman alima wa amila wa 'allama. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang berilmu, beramal dan mendakwakannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين